hal itu terjadi sama kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya sesuai dengan firman Tuhan? Maka kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita harus menjauhi yang jahat. Kita menjauhi yang kata-kata kotor. Kita tidak bisa benci. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh ikut dalam perkumpulan orang-orang yang membuat kita jatuh dalam dosa. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, bahkan setiap tutur, setiap ucapan kita harus memiliki kasih. Supaya setiap orang yang mendengar maka akan mengalami kesembuhan, mengalami penguatan melalui tindakan bahkan ucapan dan perbuatan kita. Karena itu firman Tuhan. Atau kita memberi juga harus berdasarkan kasih. Kita mengampuni juga berdasarkan kasih. Karena pengampunan yang kita peroleh daripada Tuhan tidak sebanding apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, menjauhkan diri dari yang jahat. Menjauhkan diri dari yang jahat. Tentu kalau kita melihat yang jahat, tentu banyak hal yang membuat kita bisa jatuh. Entah itu keluarga kita, entah itu pasangan kita, entah itu saudara-saudara sekandung kita, bisa membuat kita jatuh. Maka kita harus waspada. Kita terus waspada, kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mampu untuk bisa menjauhkan diri dari yang jahat. Karena setiap orang, siapapun kita, kita semua adalah lemah untuk menghadapi dosa. Maka yang kuat untuk menang atas dosa hanya orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang terus mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah, bahkan setiap apapun yang dia lakukan. Karena Tuhan sanggup memulihkan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan, karena Tuhan sanggup melepaskan. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, yang berbeban berat sanggup Tuhan melepaskan. Maka kalau kita mau menjauhkan diri kita dari yang jahat, kita harus mengutamakan Tuhan. Maka sore hari ini, saya tidak tahu posisi kita di mana, namun saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hidup mengutamakan Tuhan. Karena dalam Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Maka kalau kita mau berbuah, maka kalau kita mau berdampak atau buah kita mau baik, maka kita harus bergantung, terus menempel, terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita pasti memiliki dampak yang baik. Pasti kita sanggup melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan diri kita sendiri mampu jauh daripada yang jahat. Amin. Sekian renungan kita di sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong, terus mampukan kita, supaya kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan kita berharap selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat memahami, melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dan kami menyerahkan semua kegiatan kami malam ini. Biarlah Engkau yang terus menolong dan terus menyertai kami. Di nama Yesus, amin.